Maka pagi-pagi itu Ali bin Abi Thalib keluar rumah dan beliau dengan teriakan mengatakan as-salatu as-salah, as-salatu as-salah. Subhanallah, 2 pedang yang masuk dimiliki oleh 2 orang ini. Maka seketika diajarnya, begitu dipukulnya, teriak. Apa teriakan? Al-hukmu lillah. Teriak gitu tuh. Hukum itu milik Allah. Dalam keadaan seperti itu, orang Madinah sudah mulai dekat. Memang sudah menjelang subuh. Maka segera mendatangi tempat itu. Wirdan kabur. Yang 2 orang ini, Syubaib kabur, terbunuh. Satunya lagi, Ali bin Abi Thalib dibawa ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang telah melakukan ini? Lihatnya Rahman ibn Muljim. Kamu? Dia mengatakan, iya. Bahkan aku 4 bulan menjadikan pedang aku ini disimpan dengan racun. Dan dengan mengatakan, karena aku yakin aku tahu sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini adalah orang yang dapat membunuhmu. Karena engkau ini adalah malapetaka yang menjadikan di bumi ini. Astagfirullahaladzim. Karena Rasulullah bersabda, kalian tahu siapa manusia paling buruk di muka bumi ini? Orang yang membunuhmu, wahai Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Seperti ini kita dimudahkan langkah kaki ke majelis ini, seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan melihat bagian kedua tentang Ali bin Abi Thalib, berkaitan dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Seperti apa wafatnya Ali bin Abi Thalib dan bagaimana? Karena fitnah terbesar. Iya. Ataupun kalau boleh dibilang mengatakan namanya apa? Ujian. Ataupun apa? Sesuatu yang sangat berat terjadi kepada umat muslimin, muslimat. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena munculnya sekelompok orang yang disebutnya adalah Khawarij. Iya. Padahal dari dulu juga di zaman Rasulullah itu cikal bakalnya ada. Cikal bakalnya ada. Iya. Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang membagikan ghanimah dalam salah satu peperangan. Iya. Setelah ghanimah ini dibagikan tiba-tiba ada laki-laki mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Kata-katanya gitu. Muhammad, adil dalam membagikan dong. Sesungguhnya kamu tidak bisa berbuat adil dalam membagikan ini. Rasulullah ini Rasul padahal. Iya. Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Muhammad, adil kamu dalam membagikan ghanimah ini. Sesungguhnya kamu tidak berbuat adil dalam pembagian ini. Rasulullah bilang, in lam a'dil ana. Kalau aku tidak bisa buat adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Kata Rasulullah. Maka orang itu pergi dan Rasulullah mengatakan, dari turunan orang ini, ya, akan datang orang-orang yang boleh dibilang dengan mengatakan yang keluar dari syariat Islam, Khawarij. Tapi uniknya orang-orang yang di Khawarij itu tidak merasa kalau dirinya keluar dari Islam. Ya, dia merasa dirinya Islam, dia merasanya paling taat karena Rasulullah memang begitu. Dengan mengatakan kalimatnya sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, dengan mengatakan mereka itu apa ya? Mereka itu kalau seandainya baca Quran, waduh, Qurannya paling bagus, bahkan lebih bagus daripada kita. Bahkan kalau tahajudnya lebih lama daripada kita.
Bahkan kalau seandainya bicara tentang hadis, tentang Quran, seakan-akan dia lebih paham. Tapi ingat, ternyata pemahamannya hanya sampai tenggorokan. Bacaannya sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati. Dengan apa? Dengan pemahaman yang keliru, yang berantakan. Sehingga, punten, Sayyidina Ali saja dikafirkan. Setelah Sayyidina dikafirkan. Dan mereka orang yang menyerang Sayyidina Ali. Nanti kita lihat dan kita bahas sedikit-sedikit pada malam hari ini. Insya Allah dalam waktu kira-kira 1 jam selesai untuk melihat daripada kisah Sayyidina Ali ini. Subhanallah. Iya. Bismillah. Setelah kita ketahui Abu Bakar, iya, itu menjadi khalifah 2 tahunan. Pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Lalu Umar bin Khattab, ya 10 tahun. Lalu Utsman bin Affan itu berapa tahun? 12 tahun, cukup lama ya. Lalu dengan mengatakan kalau Abu Bakar ya 2 tahun lebih, lalu Umar bin Khattab sekitar 10 tahun, lalu Utsman bin Affan sekitar 12 tahun, lalu Ali bin Abi Thalib itu 4 tahun beberapa bulan ke depan, ataupun 4 tahun lebih. Iya. Lihat ini Ali bin Abi Thalib. Kenyataan pada zaman Ali bin Abi Thalib, saya singkat saja Bunda Ayahanda, ya, karena ada beberapa hal disampaikan. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada 3 peperangan. Dan 3 peperangan ini subhanallah fitnah semuanya. Iya, 3 peperangan ini adalah peperangan yang apa? Mengkhawatirkan. Peperangan yang membuat kita dahsyat ketika ada orang masuk di kelompok orang-orang yang soleh dengan ingin mengadu dombakan dan mengacak-ngacak persatuan. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi? Kita bahas bagaimana kejadiannya. Simple dan singkat Bunda Ayahanda. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, masih ingat pertemuan lalu? Dua pertemuan yang lalu ya. Siapa yang telah membunuhnya masih ingat? Siapa ya kemarin ya? Siapa membunuhnya Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Iya. Utsman bin Affan. Ada masih ingat nggak siapa nih? Saya juga lupa nih siapa ya kira-kira. Gerombolan, benar. Iya, gerombolan. Tapi pimpinannya siapa waktu itu ya? Siapa pimpinannya? Abdullah bin Sabah aja kalau gitu ya. Pokoknya subhanallah, karena gerombolannya tidak bisa diketahuinya siapa. Namun berapa ribu? 6.000 kira-kira. Ya, masih ingat ya. Jadi jumlah yang begitu banyak ini masuk, lalu akhirnya apa? Keluar dan pergi ke sana kemari. Ada yang pergi ke, kan dari 2.000 dari Mesir, dari Kufah, 2.000 dari Basrah. Itu kan kemarin ini waktu pembunuhan siapa? Utsman bin Affan. Masih ingat ya? Maka berlalilah semuanya. Punten, singkat ceritanya, singkat kisah nih. Maka saat itu, punten, untuk diketahui, Ali bin Abi Thalib mengambil pucuk pimpinan sebagai Amirul Mukminin, pengganti daripada siapa? Utsman bin Affan. Iya, ambil pucuk pimpinannya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua urusan. Para pembunuh lari ke Basrah. Pas kebetulan, iya, di saat itu Ali bin Abi Thalib dinobatkan jadi Amirul Mukminin. Sementara waktu itu Siti Aisyah sedang berhaji ataupun sedang berada di kota Makkah. Memang kan saat itu sedang haji kan? Utsman bin Affan itu kan? Iya. Waktunya bulan haji. Utsman bin Affan saat itu. Ingat pertemuan yang lalu. Maka saat itu kumpul. Siapa yang kumpul? Ada di kota Makkah. Siti Aisyah. Iya. Begitu kabar ini sampai kepada Siti Aisyah, dibawa kabar ini Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair ibn Awam, dikatakan, ya Ummul Mukminin, itu pembunuh Utsman bin Affan sudah kabur ke Basrah. Rasa-rasanya kita pegang, kita tangkap, kita ambil pembunuh Utsman bin Affan itu ke Basrah. Dan kita siapkan pasukan dari Mekah yang ada. Di Mekah ada pasukan? Ada. Maka berangkatlah pasukan ini menuju ke Basrah. Iya. Berangkatlah pasukan ini menuju ke Basrah. Dipimpin siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Dipimpin siapa? Zubair ibn Awam. Di situ ada siapa? Ada yang namanya punten, Aisyah, punten. Aisyah itu pada waktu itu mungkin saya tadi keliru nyebut Fatimah ya. Aisyah itu ya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji. Bisa dipahami ya? Jadi pas saat Utsman bin Affan terbunuh ataupun syahid, Aisyah sedang berhaji. Maka dapat kabar oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam kalau Utsman bin Affan terbunuh oleh orang-orang yang namanya punten tidak atau banyak orangnya dan larinya kemana? Basrah. Maka saat itu Siti Aisyah mengatakan, kalau begitu benar Thalhah, benar Zubair, ayo kita cari, kita segap mereka, kita kejar.
berangkatlah ke Basrah. Pasukan. Berangkatlah pasukan ke Basrah. Waduh, banyak pasukan berangkat. Saya lanjutkan. Kabar ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Loh, kenapa bertindak tanpa sepengetahuan aku? Bukankah aku ini apa? Amirul Mukminin? Rasa-rasanya aku yang harus menyelesaikan. Tunggu, jangan bergerak dulu. Saya ingin mengatur siasat seperti apa." Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mencari penjelasan. Benarkah Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah berangkat menuju ke Basrah dengan beberapa pasukan, bersama di situ Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, bersama dua tadi berangkat ke sana. Maka diutuslah siapa? Diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk melihat ke sana. Siapa utusan yang pertamanya? Diutusnya adalah punten Ammar ibnu Yasir dan siapa? Dan putranya Hasan. Wahai Ammar, wahai Yasir, atau wahai Ammar ibnu Yasir dan Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, berangkat. Coba tahqiq, bener nggak mereka tuh berangkat? Bener nggak? Jangan-jangan cuma isu aja. Benar, mereka berdua berangkat, Ammar bin Yasir dengan Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib atau cucunya Rasulullah. Begitu melihat, oh benar. Benar sedang apa? Sedang berada dalam perjalanan. Kembali lagi, cepat. Wahai Amirul Mukminin, benar. Mereka sudah berangkat. Waduh. Maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Cepat. Untuk apa? Membawa kabar pasukan juga Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Takut nanti ini pasukan. Di sini ada Ummul Mukminin. Di sini ada siapa? Ada Aisyah. Berangkat membawa pasukan ke Basrah. Takut nanti di Basrah ada pasukan lebih banyak, lebih kuat. Maka untuk menolongnya, membawalah Ali bin Abi Thalib juga bawa apa? Pasukan. Bisa dipahami ya? Bawa pasukan. Subhanallah. Jadi ini pasukan, ini pasukan. Kekhawatiran Ali bin Abi Thalib. Ini takut ada apa-apa dengan siapa? Dengan Ummul Mukminin. Dengan pasukan ini. Maka bawalah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan. Subhanallah. Dalam perjalanan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Subhanallah. Punten. Di antara dua pasukan ini, satu, ada kelompok orang kafir atau orang munafik. Di sini juga ada orang munafik. Subhanallah. Lihat. Begitu datang, kabarnya dia lari dengan mengatakan, hati-hati. Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Memang tidak setuju. Jangan dulu berangkat. Kenapa? Karena Anda sudah bergerak sendiri, hati-hati. Ali akan menyerang kalian. Lalu mengatakan, datang lagi berita, hati-hati. Kenapa? Dia tidak akan pernah bisa berhenti untuk melakukan keinginannya. Pokoknya dibikin apa? Adu domba. Iya. Tapi begitu datang ke sana, terjadi peperangan? Tidak. Begitu datang ke sana, jumpa pasukan ini. Setelah jumpa pasukan ini, Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Sahabat Rasulullah yang Masya Allah sudah tidak asing lagi. Nama sahabat yang Rasul dikirim atau sahabat Ali bin Abi Thalib, ya ini adalah sahabat Rasulullah, Miqdad ibnu Amr dan siapa? Dan Qa'qa' bin Amr. Katakan, Miqdad, Amr, berangkat kamu ke Talha dan Zubair, musyawarahkan, jangan dulu berangkat, jangan dulu melakukan apa-apa, lebih baik pulang saja dulu, biar kami yang atur, karena kita Amirul Mukminin. Bisa dipahami Bunda Henda? Datanglah berdua, Qa'qa' dan siapa? Dan Miqdad. Sampai ketemu dengan Talha dan ketemu dengan Zubair. Musyawarah mereka. Ini lebih baik jangan sampai dilanjutkan. Kenapa? Ini ada Amirul Mukminin, biar Amirul Mukminin yang membereskan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Mari kita mundur, mari kita selesaikan. Udah pulang saja. Sepakatlah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini daripada punten Siti Aisyah. Yang ini dari Ali bin Abi Thalib, dipimpin oleh siapa tadi? Miqdad ibn Amr dan siapa? Qa'qa' ibn Amr. Maka oke, bersalaman, tidak ada pemberangkatan, sepakat, pulang. Bisa dipahami gitu ya? Kesepakatan itu kira-kira, subhanallah, malam-malam. Oke, sepakat, malam-malam istirahatlah. Bunda Anda tahu. Tadi itu di situ tidak menyukai tentang kesepakatan ini. Maka menjelang pagi hari, orang yang kafir, orang yang munafik yang ada di sini tiba-tiba menyerang pasukannya Talha. Bisa dipahami Bunda Henda? Diperanginya. Maka di sini, wah benar itu, khianat dia, telah menyerang kami. Ini pun tanpa ragu menyerang, terjadilah perang akhirnya. Bisa dipahami nggak Bunda Henda? Padahal, punten, makanya kalau seandainya lagi ada acara apa-apa kan dulu tuh pernah ada hati-hati provokasi katanya kan? Provokator provokasi. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena takut ada provokator di situ.
Nah, hal ini ternyata ada. Bagaimana caranya? Dua pasukan yang sudah siap, sudah lembut, sudah baik. Di sini pasukan 20 orang aja. Lemparin apa? Panah. Di sini ada 20 orang juga. Berarti 40 orang aja. Atau 10-10 aja ya. 10 orang pakai panah. Lalu teriak di sini. Wah, kita diserang. Dia pengkhianat. Dia pengkhianat. Meributkan. Ini ikut nyerang nggak kira-kira? Pasti. Ini ikut ramelah terjadi peperangan. Na'udzubillah. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib kaget. Loh, apa yang terjadi ini? Ini sudah sepakat. Ali sudah sadar kalau ini bukan daripada kesepakatan orang-orang yang sepakat. Pasti ada orang yang telah menghancurkan ini. Tapi bagaimana kalau sudah sini sudah faudah, sudah kesulitan, sudah dahsyat. Waduh, repot sekali. Dan ternyata apa yang terjadi? Ini perang luar biasa, luar biasa. Dari pihak Sayyidina Siti Aisyah, dari pihak Ali bin Abi Thalib. Ini ramai perang. Akhirnya ini ketika ramai perang, seakan-akan grup yang munafik atau grup kafir ini meninggalkan biar mereka perang. Ibu bapak tahu mereka larinya kemana? Semua panahnya diarahkan kepada Siti Aisyah. Bisa dipahami ya? Di sini merahkan. Jadi kalau udah ramai nih antara grup ini dan grup ini, langsung mereka membidik kepada perang Siti Aisyah dan panahnya diarahkan kepada Siti Aisyah. Yang dari sini mengarah kepada Siti Aisyah, ini pun mengarah kepada Siti Aisyah. Maka itulah Ali bin Abi Thalib faham mengatakan, selamatkan Aisyah. Selamatkan. Maka dengan cepat, subhanallah, diselamatkanlah siapa Siti Aisyah oleh adiknya Siti Aisyah. Siapa itu? Di antaranya adalah Abdurrahman, putranya Abu Bakar juga. Masuk ke dalam karena di dalam haudaj. Siti Aisyah itu dalam unta, maka disebut perang Jamal. Karena Siti Aisyah pada waktu naik apa? Unta. Panah itu masuk ke mana? Panah itu masuk ke dalam apa? Panah itu masuk atau kena kulit. Tep terhalang. Subhanallah, diangkat Siti Aisyah haudajnya dan dibawa lari ke mana? Ke tempat penginapan ataupun ke tempat di mana tendanya Ali bin Abi Thalib. Bisa dipahami ya, mudah ya. Maka saat itu subhanallah, reduplah setelah haudaj itu saung, ataupun boleh dibilang kalau unta itu kan ada haudajnya di atas unta itu. Begitu dilepaskan, dibawa lari, semua oh itu Siti Aisyah, oh dibawa ke sana. Ternyata diselamatkan, baru dengan mata, oh berhenti, selesai. Subhanallah, tidak terjadi peperangan lagi, sudah tuntas semuanya. Karena apa? Karena sudah selesai Ali bin Abi Thalib membawa Siti Aisyah. Karena itu pimpinannya kan. Bunda ayahanda tahu, apakah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidah ikut perang? Tidak. Karena yakin mustahil yang namanya orang mukmin yang semalam ini sudah sepakat, yang diwakili dari sana oleh siapa? Diwakili oleh Miqdad dan diwakili oleh Qaqqa, mustahil untuk mengingkari janji. Begitu perang, langsung sadar ini adalah fitnah terbesar. Ini adalah suatu musibah yang besar. Maka balik arah dengan mata Allahumma inni bari. Ya Allah, aku cuci tangan dari masalah ini. Aku lepas dari masalah ini. Aku tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Kenapa? Karena yakin ini hal yang tidak beres. Maka di situ, na'udzubillah, ketika siapa? Zubair bin Awam berlalu, Ibnu Zurmuz, seorang kafir, menikamnya dari belakang kepada Zubair bin Awam. Lalu wafatlah, syahidlah Zubair bin Awam. Bahkan Talha bin Ubaidillah juga terbunuh di situ, syahid juga di situ. Na'udzubillah. Siapa yang bunuh? Ibnu Zurmuz. Dia bawa pedangnya Zubair, dia lari kepada Ali bin Abi Thalib. Dikiranya dia akan mendapatkan pujian dari Ali bin Abi Thalib setelah membunuh Zubair. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, iya. Lihat pedang nih. Pedang siapa ini? Ini pedangnya Zubair bin Awam. Aku telah berhasil membunuhnya." Subhanallah. Berlinang air mata Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, Qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, "Abshir, qatila ibnu Safiyah binar." Rasulullah telah bersabda, kasih kabar kepada orang yang membunuh putranya Safiyah, yakni Zubair bin Awam. Kasih kabar para atau untuk yang membunuh Zubair bin Awam, kasih kabar kalau dirinya itu ahli neraka. Itu Rasulullah udah bilang dari dulu. Iya, absyir. Iya, kabar mereka. Kasih kabar buat mereka. Siapa? Yang membunuh putranya Safiyah, maksudnya Zubair bin Awam. Iya, Zubair bin Awam maksudnya itu adalah dengan mengatakan binar, dengan neraka. Na'udzubillah. Ini kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW zaman dulu.
Maka saat itu melihat fitnah yang ada, redup, hudu, selesai, tentram, pulanglah. Dan ini terjadi yang disebut dengan perang apa itu? Perang Jamal. Subhanallah. Ini terjadi di 36 Hijriah. Ujian yang pertama sudah terjadi, orang punten disebutnya kelompoknya Abdullah bin Sabah yang mengacaukan semuanya ini. Yang mengacaukan semua ini. Di kelompok ini ada, di kelompok ini ada, hancurkan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya ingin menghancurkan satu kampung, dua kampung yang berdekatan tadinya bersahabat, enak aja. Bagaimana caranya? Dua orang menghancurkan, ini punten sebar fitnah di sini, ini sebar fitnah di sini, jadi ramai nggak kira-kira? Jadi, jangankan untuk masalah kampung, suami istri aja bisa diadu domba. Jangankan seperti itu, adik kakak saja bisa diadu domba. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang apa? Yang ingin mengadu domba dan kehancurannya. Makanya kalau Rasulullah mengatakan, in ja'akum fasiqum binaba'in, bagaimana? Fatabayyanu, tabayyun. Iya, tabayyun. Tabayyun, apalagi kalau sekarang tabayyunnya cepat. Tinggal tanya, tinggal telepon. Kalau dulu tabayyun harus jalan. Mau tabayyun dibunuh dulu. Bahaya. Nanti kita lihat. Iya. Mau ada dikirim dari untuk tabayyun, dibunuh. Lalu apa? Kabarnya dipelintir. Iya. Itu zaman dulu demikian. Kita lihat bahayanya ataupun fitnah yang terjadi yang pertama ketika perang Jamal. Subhanallah. Bisa dibaca ya. Ini kejadiannya. Jadi Siti Aisyah dan Zubair dan Talha radhiyallahu anhum jami'an berangkat ke Basra untuk mencari apa tadi? Pembunuhnya Utsman, ingin menangkap. Ali bin Abi Thalib datang ke sana, takut ada apa-apa untuk mendampinginya dan ingin memang untuk kembali lagi, gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Ini ada Ummul Mukminin, gak usah diikutin, biar kita yang jalan, begitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Itulah terjadi pertempuran yang memang ini adalah hasil tipu daya daripada punten dibilangnya Sabaiyun, kelompoknya Abdullah bin Sabah. Bisa dipahami itu ya. Punten. Lanjutkan. Setelah itu hudu, rapi, selesai, masya Allah, tuntas. Tapi, waduh, di mana-mana saat itu setiap daerah yang telah yang telah mengacaukan suasana ketentraman mukminin mukminat, ada lagi penerusnya yang sangat terkenal saat itu, termasuk ini adalah punten pimpinannya. Namanya adalah, ada yang mengenal, Abdurrahman ibn Muljim. Pernah dengar nama ini? Abdurrahman ibn Muljim ini adalah punten orang yang na'udzubillah. Nanti kita lihat. Abdurrahman ibn Muljim ini orang yang bikin masalah juga nantinya ya. Kenapa? Dia ini sama. Ingin sekali syariat ataupun yang namanya Islam ini tumbang. Pencinta Rasulullah sudah tidak ada lagi. Maka apa yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Muljim ini. Dilakukan oleh Ibnu Muljim dengan konco-konconya, dengan teman-temannya. Dibikin di sini untuk mudhaharah. Di sini mudhaharah. Di sini kekacauan. Di sini kekacauan. Biar punten Ali bin Abi Thalib tidak fokus mencari pembunuhnya siapa? Utsman. Ini masalah selesai, tapi sambil mencari, ini masalah selesai. Ini belum selesai, ada yang di sini. Ini selesai. Pokoknya kalau dibilang semacam apa? Demo kayak begitulah kira-kira zaman sekarang, ya. Tapi ini adalah mudhaharah dengan apa? Mudhaharah, semuanya ada. Artinya apa? Perlawanan. Maka Ali bin Abi Thalib selesaikan ini. Ini ada, selesaikan ini. Ini ada, selesaikan ini. Punten. Menyelesaikan hal-hal yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh kelompok daripada Sabaiyun ataupun yang sekarang ini dipegangnya oleh Abdullah bin Muljim atau Ibnu Muljim, iya, punten. Dia datang ke Muawiyah. Muawiyah itu adalah keluarganya siapa? Utsman bin Affan. Masih ingat di pertemuan lalu disarankan kalau ingin selesai minta bantuan kepada siapa? Muawiyah, karena Muawiyah itu gubernur di mana? Di Syam atau Kufah saat itu ya, untuk dikirim pasukan. Nggak mau katanya kan? Punten. Maka saat itu apa yang terjadi? Simpan baik-baik. Muawiyah dikasih tahu. Tahu nggak? Ali itu udah jadi Amirul Mukminin dalam waktu dekat. Ali itu udah jadi Amirul Mukminin. Apa yang dia lakukan? Boro-boro cari pembunuh Utsman. Malah sibuk dengan urusan dirinya. Mana ingin menyelesaikan? Setelah membunuh siapa?
Setelah terbunuhnya Utsman, dia nggak sibuk mencari si pembunuh Utsman. Atau pembunuh itu siapa? Malah apa? Sibuk beresin itu, beresin ini, beresin itu. Difitnahnya demikian. Apa yang dilakukan? Oleh siapa? Oleh Muawiyah? Iya, gampang. Coba tahqiq. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Cek. Kirim utusan. Dikirim utusan ke mana? Dikirim utusan ke Madinah. Dalam perjalanan, bunuh utusan itu. Bisa dipahami Bunda Henda? Bunuh utusan itu. Sampai ke sana berita. Apa beritanya? Utusanmu dibunuh. Siapa yang bunuh? Grupnya Ali. Tambah marah nggak? Waduh, utusan dibunuh. Islam itu tidak pernah menerima pengkhianatan kalau utusan terbunuh. Utusan dibunuh, la haula wala quwata illa billah. Maka tanpa ragu, dikirim dari sana. Dengan mengatakan, kalau gitu memang ini harus bukan dikasih utusan, tapi harus dikasih apa? Pasukan. Kirim pasukan. Datang ke Ali bin Abi Thalib. Loh, ada apa pasukan? Mau menyerang ke sini. Ali bin Abi Thalib, coba kirim utusan. Benar apa enggak? Semua tiktaknya itu orang Abdullah bin Muljim tadi. Ataupun orang Iyun tadi. Lalu apa terjadi? Dikirim utusan. Begitu utusan belum sampai, dibunuh pula. Oleh siapa itu? Oleh mereka. Maka apa yang terjadi? Wah benar ini mengajak perang. Terjadilah apa coba? Perang yang sangat dahsyat antara mukmin dan mukmin. Itu yang sering terkenal dengan perang apa coba? Siffin. Iya, Masya Allah. Terjadilah perang Siffin terjadi. Dan luar biasa. Tadinya ini gimana ya? Dan punten-punten. Ini fitnah terbesar. Iya, ini orang sudah mengadombakan kayak gini. Ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Mana yang benar, mana yang salah? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata ini dengan mengucapkan semuanya dengan mengatakan dan kalimatnya, itulah diadu dombakan, Bunda. Itulah dikoyak-koyak persatuan umat muslimin muslimat. Apakah mudah untuk bukan, tapi apa? Membela yang haknya. Karena punten, Muawiyah dengan bertahan mengatakan, cari pembunuh Ali. Gitu, pembunuh Utsman, gitu kan? Cari pembunuh Utsman. Dia tidak mau bunuh Utsman, tidak mau mencari pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan tidak, dengan mengatakan saya sedang mencari tapi belum selesai. Begitu ya kira-kira. Perlu bukti apa yang harus dicarinya. Maka padahal ini yang jadi permasalahan, tapi karena digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan persatuan, begitulah jadinya. Hati-hati kalau ketemu orang yang hasad itu, waduh. Ketentraman aja jadi panas. Sesuatu yang baik aja jadi berantakan. Gara-gara apa coba? Itulah gara-gara orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan. Lihat, mulailah terdesak. Kalau secara perang-perangan, grupnya Muawiyah terdesak oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Di sini, di grupnya Muawiyah ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat terkenal sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Siapa? Amr bin As. Benar. Amr bin As, sahabat Rasul Amr bin As dengan mata, wah, ini nggak mungkin ini. Nggak mungkin apa? Ini nggak mungkin apa? Ini kita nggak mungkin menang. Dan kita pun sebenarnya bukan mencari kemenangan, tapi apa? Ini kayaknya cerdas dan cerdik. Dia mengatakan ini nggak mungkin ada kejadian seperti ini. Maka mengatakan, ayo kita berhukum ke Allah, ke Al-Quran. Maka saat itu masing-masing orang diangkat tangannya, sebagian riwayat dengan tombaknya diikat, tapi sebagian riwayat diangkat tangannya dengan membawa Quran. Semuanya. At-tahkim ala syariatillah. Kita berhukum kepada Quran. Kita berhukum kepada Quran. Bukankah Quran ini ketika diucapkan raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil qur'ani hukma. Iya kan? Dengan mengatakan, kita tahkim, kita berikan ke Quran semuanya. Ayo kita hukumkan ke Quran. Ke Quran. Semua pegang Quran begini. Maka begitu menyerang dari pasukan Ali bin Abi Thalib, Quran diangkat, stop. Ini Quran. Nggak mungkin. Dia ingin tahkim. Ali bin Abi Thalib senyum dengan mengatakan kalimatnya. Ini yang kita inginkan. Angkat Qurannya. Yang bawa Quran, angkat mushaf. Angkat Quran. Lalu mengatakan kalimatnya dengan mengatakan kalimatnya. Kita kembalikan ke Quran. Tahkim. Maknanya adalah dengan mengatakan apa? Kita ini akan kembali ke mana? Quran. Kita Quran. Masya Allah. Ini terjadi di dalam perang Siffin ini. At-tahkim. Maka dikatakan kalimatnya. Nahkumu ala kitabillah. Yuk kita selesaikan dengan kitabullah.
Sepakat? Sepakat. Subhanallah. Muawiyah sepakat, Ali bin Abi Thalib sepakat, jumpa Allahu Akbar dengan kemesraan yang ada. Saling memaafkan, saling minta maaf. Oke, semuanya dengan Quran yang ada. Dan sudah selesai, tuntas. Ternyata pas dalam kesepakatan ini, orang-orang yang tadi ini tidak sepakat dengan apa yang disepakati oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Tidak sepakat orang ini. Grup ini. Maka dengan mengatakan, kami tidak sepakat. Kenapa? Kami tidak sepakat. Ketidaksepakatan yang kami lakukan ini karena berdasarkan dalil. Iya. Kenapa? Punten, dilihatnya. Ulangi perkataannya. Kami tidak sepakat. Kenapa? Karena mau tidak mau, lihat, kesepakatan ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi berarti udah gak bermusuhan lagi. Maka kelompok ini mengeluarkan diri. Baik yang tadinya dari grup Ali bin Abi Thalib ataupun dari grupnya siapa? Muawiyah. Ternyata di sini ada. Keluar. Maka yang keluar itu disebutnya adalah Khawarij. Bisa dipahami itu ya? Keluar daripada kesepakatan tahkim terhadap Quran. Keluar. Kita keluar. Maka Khawarij lah disebutnya. Khawarij. Keluarlah dari sana. Nah disitulah mulainya terdengar pimpinannya Abdullah bin Muljim itu ataupun Abdurrahman bin Muljim itu di situ. Keluarlah. Na'udzubillah. Keluarlah bunda, ayahanda bunda. Itulah yang mula-mulanya punten, yang kalimatnya sering dikatakan Khawarij. Ketika selesai perang Siffin, ketika kesepakatan antara mukminin dan mukminin, bisa dipahami ya? Keluarlah, tuntaslah, punten. Sepakat semuanya, aman semuanya, selesai semuanya, pulanglah. Tuh Ali bin Abi Thalib belum selesai ataupun perang Jamal. Tidak lama langsung ke perang Siffin. Pulang, subhanallah. Bunda tahu, ayahanda tahu apa yang terjadi setelah itu. Tidak senang Abdullah ataupun Abdurrahman ibnu Muljim. Ibnu Muljim ini tidak senang dengan persatuan apa yang ada. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lakukan, subhanallah, menyebarkan isu. Ini tolong disimak baik-baik. Karena ini adalah satu hal yang punten. Kalau tidak dipahami dengan baik, takutnya keliru untuk memahaminya. Mereka bilang, ini pelajaran mungkin harus dipahami dengan benar. Kalau di sini mah karena sudah terbiasa belajar yang sulit-sulit, wah gampang, iya. Apalagi setelah selesai pelajar kan makannya juga makan, langsung bergizi, nyaman jadinya kan enak aja gitu. Iya, makan lupa, jangan begitu. Lihat bunda ayahanda, simak baik-baik ya. Mereka menyebarkan apa? Pertama menyebarkan Ali itu kafir. Kenapa dikatakan kafir? 3 alasannya. Mereka bilang 3 alasannya. Alasan pertama, disebarkan. Dan mereka menyebarkan kepada orang-orang yang tidak terlalu paham terhadap syariat. Biasanya kalau orang mengerti, orang paham, mau dibodohin susah karena tahu ilmunya. Ya kan? Kalau tidak tahu ilmunya, sedikit dikasih dalil, oh gitu ya. Dalil, oh gitu ya. Nggak punya kantor, nggak punya jawaban. Main ikut-ikut aja. Orang diajak ada nabi setelah Nabi Muhammad dengan dalil ayu gitu kan. Ini ayu gitu. Kenapa? Yang diacak-acak tuh yang ilmunya kurang. Dia bilang Ali itu kafir. Bukti pertama kekafirannya. Camkan baik. Kalau perang itu, kalau perang itu, kalau kalah yang diperanginya, apapun siapapun yang ada di sana harus jadi tawanan. Bisa dipahami nggak bunda? Nih kemarin waktu perang Jamal, Ali perang, tapi selesai perang nggak ada tawanan. Dalam perang itu harus ada tawanan dan harus ada yang ditawan. Ini menyalahi daripada syariat karena nggak ada tawanan. Maksudnya adalah di situ ada Aisyah. Kenapa Aisyah tidak ditawan? Itu maksudnya. Karena Aisyah harus ditawan karena saat itu musuhnya siapa? Ali. Karena diterima oleh orang-orang yang orang-orang yang kurang paham langsung berpikir, iya ya, aturan kan harus ditawan Aisyah itu. Kenapa? Karena dia itu kenapa? Perangnya bersama Ali. Kenapa nggak ditawan? Benar, tidak sesuai dengan syariat ini perang ini kafir. 1. 2, punten. Dengan mengatakan, waktu kesepakatan di perang Siffin antara punten Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib sepakat. Ada sulh, ada sepakat tadi kan? Kesepakatan ditulis begini. Al-mu'ahadatu, perjanjian antara Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin
Ulangi lagi ya. Perjanjian Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dengan Muawiyah. Begitu ya. Tiba-tiba Muawiyah mengatakan, maaf, aku belum membaiatmu sebelum ketemu pembunuhnya Utsman. Maka karena antara aku dengan kamu, iya, karena aku belum membaiatmu, kan di sini nulis namaku, maka jangan ada Amirul Mukmininnya dulu karena aku belum membaiat. Sebelum pembunuh Utsman ketemu. Ali menerima. Oke, kalau gitu dihapuslah oleh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin ini. Punten, lihat. Orang-orang Khawarij mengatakan, tuh, Amirul Mukminin dihapus. Kalau Amirul Mukminin dihapus, berarti Amirul Kafirin. Kacau itu ya. Jadi Amirul Kafirin. Kalau nggak Amirul Mukminin, Amirul Kafirin. Berarti itu kafir Ali itu. Bahkan bukan hanya kafir, tapi pimpinannya orang kafir itu. 2. Bisa dipahami ya? 3. Punten. Orang kafir. Kata siapa tuh? Kata Khawarij. Khawarij itu keblinger gitulah gitu otaknya. Nanti kita lihat lagi bagaimana ceritanya ya. Ketiga, Ali itu kafir. Kafirnya apa? Katanya gini. Kita hukum ke Al-Quran. Kita hukum ke Al-Quran. Kita hukum ke Al-Quran. Gitu kan? Tapi aneh. Cerita hukum dengan Al-Quran. Tapi yang menghukuminya Ali. Bukan Quran. Bisa dipahami nggak? Yang benar, kalau benar, tanya Quran. Quran menurutmu bagaimana? Kan Quran nggak bicara. Yang benar bukan hukum Quran, hukum ke Ali. Berarti Ali itu sudah salah bicaranya. Dan punten, bukan Ali saja, Muawiyah juga kafir itu mah. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan. Yang pertama kali untuk mengangkat Quran ini tadi idenya siapa? Siapa tadi? Iya, maka Amr bin As, ya. Maka itu pun dijadikan apa? Kafir. Astagfirullahaladzim. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Gara-gara apa? Kan ceritanya, kita berhukum dengan Al-Quran, kita berhukum dengan Quran, kita berhukum dengan Quran. Lihat. Berhukum dengan Quran, tapi yang menentukan manusia. Bisa dipahami ya? Yang seharusnya Qurannya bicara, itu menurut dia. Kan begitu. Otaknya gitu, nggak tahu kemana. Nanti kita lihat lagi, lebih parah lagi. Akhirnya apa? Dia bilang, mengatakan, oh iya ya, kafir itu ya, kafir ya. Datanglah, kemana? Datang ke Madinah. Sekelompok orang lagi. Persis waktu terjadinya kepada Utsman bin Affan. Datang ke Madinah dengan punten 6.000 orang. Datang 6.000 orang. Sampai. Datanglah siapa yang datang ini? Masya Allah, ya. Datanglah ke Madinah. Berapa orang? Kira-kira 6.000 orang. Datang ke bukan di Madinah. Tapi apa? Waktu itu memang bukan di Madinah. Karena Ali bin Abi Thalib sudah tidak berada di Madinah. Tapi di mana? Di Kufah. Datanglah ke sana. Di daerah sana atau daerah Syam kalau sekarang ini. Apa namanya? Kepulauannya. Datang ke sana. Bunda Ayahanda, apa yang terjadi? Datang ke sana 6.000 orang. Dengan mengatakan, Ali kafir. Al-hukmu lillah. Laisa laka ya Ali. Hukum itu milik Allah, bukan untukmu Ali. Seakan-akan mengatakan, kamu itu seenaknya memberikan hukuman bla 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 gini. Hukum itu untuk Allah. Hukum itu ke Quran. Iya. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya sudah, datang semua kemari. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib, kita berhukum kepada Allah. Apa ke Quran? Iya, ke Allah ataupun ke Quran. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana caranya? Kamu ini Ali tidak berbicara tentang hukum yang Allah inginkan. Karena engkau katakan hukum ini harus kepada Allah. Sementara engkau tidak berbicara tentang hukum Allah. Tapi kamu bicara dengan lisanmu sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib, kami berhukum dengan Quran. Kalau berhukum dengan Quran, bawa Qurannya. Simpan Qurannya. Setelah itu apa? Coba. Tanya, kata Quran bagaimana? Terus bagaimana? Quran dipegang. Quran, bicara. Tuh, Quran nggak bicara kan? Berarti jangan bilang hukum kepada Quran. Hukum itu dari kamu sendiri. Bisa dipahami ya? Itu kan otaknya keblinger begitu ya. Aneh gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadi apa? Jadi gara-gara kamu ini mengatakan hukum ke Quran, tapi kamu yang hukumi, berarti kamu tidak ikut ke Quran dan kamu kafir. Astagfirullah. Terus part yang ke-1, yang kedua. Tadi kan? Di situ ada yang namanya punten Ibnu Abbas. Ibnu Abbas hadir. Kata Ibnu Abbas mengatakan, kamu bilang Ali bin Abi Thalib kafir gara-gara apa tadi? Satu, gara-gara ketika perang tidak mengambil apa? Tawanan. Ingat,
kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya akan jawab tiga-tiganya. Jika engkau sudah mendengar jawaban yang aku jawab tiga ini, lalu engkau puas, engkau paham, mau pulang nggak? Mau. Oke. Pertama, kenapa dalam peperangan dengan perang Jamal tidak dijadikan Aisyah sebagai tawanan? Itu kan? Tawanan. Jawab. Kata Ibnu Abbas mengatakan, jika Aisyah dijadikan tawanan dan kata-kata tawanan di situ tidak pantas. Kenapa? Al-Quran mengatakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kalimatnya, Nabi ini aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi ini lebih utama jiwanya dari orang beriman sekalian. Maksudnya gini, punten-punten saya katakan. Kalau misalnya ibu bapak, ada seorang wanita ya, mau dinikahkan, ternyata bapaknya tidak ada, maka Rasulullah langsung bisa menikahkan perempuan itu dengan siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih berhak dari segala-galanya kepada orang beriman. Bisa dipahami itu ya? Jadi lebih berhak daripada walinya. Kenapa? An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Lalu dikatakan wa azwajuhu ummahatum, dan istri-istri Nabi itu ibu kalian. Kalian, kalau kalian ingin menjadikan punten Aisyah sebagai tawanan, apakah bagaimana ceritanya seorang ibu ditawan oleh anaknya? Durhaka itu, kafir. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Dan jika kalian tidak mengatakan Ummul Mukminin Aisyah itu sebagai Ummul Mukminin, berarti kalian kafir. Kalian meyakini Aisyah Ummul Mukminin? Iya. Kalau ditawan, salah apa enggak? Salah. Berarti kalau ditawan salah. Iya. Kenapa? Karena Ummul Mukminin. Kalau kalian tidak mengatakan Aisyah Ummul Mukminin, Anda kafir. Tapi kalau Anda menawan Ummul Mukminin, menawan ibu Anda, berarti Anda juga kafir. Percaya nomor pertama? Diterima? Diterima. Jawaban pertama diterima. Oke. Yang kedua tadi apa? Amirul Mukminin dihapus. Ketika dikatakan al-muahadatu baina Ali bin Abi Thalib wa Amirul Mukminin dihapus, berarti Amirul Kafirin. Lihat. Pernah dulu Rasulullah berjanji Sulhul Hudaybiyah, masih ingat nggak itu? Dengan Suhail bin Amr. Kan di situ tertulis al-muahadatu baina Muhammad Rasulillah. Itu kan? Wa Suhail bin Amr. Lalu kata Suhail bin Amr, saya tidak yakin kalau engkau itu utusan Allah. Kenapa? Kalau aku yakin, ngapain aku perang sama kamu? Terus bagaimana? Tulis aja Muhammad bin Abdullah. Jangan ada Rasulullahnya. Lalu dihapuslah Rasulullahnya. Lalu mengatakan, apakah ketika dihapus nama Rasulullah di situ, Rasulullah tidak jadi Rasulullah? Tetap Rasulullah. Tetap Rasulullah. Hanya untuk dirinya. Karena apa? Karena dirinya tidak mengakuinya. Karena belum. Ini pun sama. Untuk dirinya, untuk Muawiyah, belum menyatakan Amirul Mukminin. Karena apa? Belum mengakuinya. Belum ada syaratnya. Kenapa? Belum ketemu siapa? Pemudunya Utsman. Dan Ali oke menerima. Tapi buat semuanya tetap siapa? Amirul Mukminin. Saat itu ketika dihapus Rasulullah, apakah tidak jadi Rasul? Tetap jadi Rasul. Diterima nggak alasan kedua? Diterima. Oke, kedua. Ketiga tadi apa? Apa tadi ya? Hukum Quran, tapi Ali yang bicara, gitu kan? Lalu mengatakan kata-katanya. Kenapa? Dia bilang, kita kembali ke Quran, tapi Ali yang bicara. Tapi manusia yang bicara. Maksudnya apa? Kenapa? Lalu kata, punten, ya namanya juga Ibnu Abbas. Masya Allah, Ibnu Abbas mengatakan, percaya kamu, kalau kata Quran, harus ada hakim yang menyelesaikannya. Dan Ali itu hakim. Dia tanya, apakah Amirul Mukminin Ali itu hakim? Hakim. Menyelesaikan masalah. Dan Al-Quran sudah menyatakan perlunya hakim ketika menyelesaikan. Mana katanya? Mana? Dijawab dalam Al-Quranul Karim mengatakan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 35 dengan mengatakan wa in khiftum ya shiqaqa atau shiqaqa, artinya ini ada suatu sedang bertikai antara suami istri ataupun persaudaraan. Dengan kalimat wa in khiftum shiqaqa bainihima ya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau seandainya ada perkataan, maka utuslah hakim dari perempuan, hakim dari laki-laki. Sudah jelas berarti perlu hakim kan? Jadi kalau ada hakim, ini menunjukkan ini perintah dari siapa? Dari Quran. Berarti Ali ini sedang menjalankan hukum yang disuruh oleh Quran. Terima? Terima. Punten. Yang 6.000 ini 4.000
pulang. Yang 2000 kekeh di situ. Bisa dipahami ya? Nggak terima saya, tetap dia mah kafir lah. Walau bagaimana kafir lah, mau ngomong apa kafir. Yang 4000, oh iya sih bukan kafir, paham sekarang saya. Pulang 4000. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini nggak beres ini. Mau yang 4000, mau yang 2000, kayaknya nggak beres ini. Kata Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan mereka sabar dalam menuntut ilmunya. Mudah-mudahan mereka sabar untuk memahami syariatnya. Kalau nggak sabar, salah-salah nanti memahami, udah biarin aja. Dalam perjalanan, subhanallah. Perjalanan kemana? 6000 ini jalan, 4000 ini jalan. Ketemu dengan siapa? Dengan Abdullah ibnu Khabbab. Kan ada Khabbab bin Arad, Khabbab bin Mundir, itu kan sahabat Rasul. Ini ada putranya Abdullah ibnu Khabbab bersama istrinya. Istrinya sedang hamil 9 bulan. Dia bilang, ini sahabat Rasul kayaknya nih, kata yang 4000 ini. Kamu sahabat Rasul ya? Iya. Pernah ketemu Rasul ya? Iya. Kamu juga pernah? Pernah. Coba hadis nih, ceritakan satu hadis saja apa yang disampaikan sama Rasul. Coba saya mau dengar. Abdullah bin Khabbab dan istrinya mengatakan ada hadis menceritakan tentang akhir zaman dan tujuannya adalah kepada mereka itu. Hadisnya cukup panjang. Rasulullah bersabda, yaqul, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman nanti qaumun hudatsaul asnan, sufaul ahlam, yaquluna min qailin khairil bariyah, yamruquna minal islam kama yamruqus sahm minar ramyah, la yujawizu imanu hanajirihim, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, fa in qatalahum ajrun liman qatalahum yaumil qiyamah. Kalimatnya gini, saya singkatnya, mengatakan kata-katanya. Rasulullah pernah bersabda, di akhir zaman nanti ada orang, orang itu masih muda-muda, semangatnya bagus, tapi Islamnya ini seperti kalau dibilang punten, hudatsaul asnan itu muda-muda, tapi hudatsaul asnan juga ilmunya itu kalau punten, hudatsaul asnan boleh dibilang muda, apakah golongannya muda, apakah ilmunya cetek, gitu ya. Tapi bahasa ini dahsyat sekali, ilmunya cetek, gitu ya. Kan bahaya kalau dibilang, kalau lagi debat, emang kamu tamatan mana gitu kan? Kamu belajar lagi. Wah, itu sakit hati digituin gitu. Ketika matan hudatsaul asnan, ilmunya cetek gitu kan. Tapi kalau dia bicara paling jago. Kalau bicara Quran paling mantep gitu. Kalau bicara Quran paling benar kelihatannya. Padahal mereka itu Islam cuma numpang doang. Seperti apa? Seperti kalau ada panah ini dilemparkan panah itu. Lalu panah itu tembus kepada satu tujuan, saking cepatnya panah itu masuk keluar lagi cepat, maka punten dia itu masuk Islam tanpa sadar sudah keluar lagi. Maka kalau ketemu bunuhlah mereka, karena jika mendapat membunuh mereka itu dapat pahala nanti di hari kiamat. Orang-orang bengong kenapa ribut, kayaknya kamu ngomongin kita ya. Tanpa ragu 2 orang itu dibunuh. Istri daripada punten Abdullah ibnu Khabbab dibunuh. Abdullah bin Khabbab, istrinya dibuka perut, angkat bayinya, dibuang. Dan dia mengatakan kata-katanya, kalimat yang ada dengan ucapannya. Ini yang kafir itu begini nih. Maksudnya apa? Ini kafir ini. Kenapa? Menceritakan tentang apa? Kalau kita dibilang apa? Hudatsaul asnan, cetek ilmunya bla bla segala macam. Ayo kita pergi lagi. Begitu jalan, ada kurma. Begitu ngambil kurma, diambil. Jangan. Itu punya orang, jangan dimakan. Haram. Astagfirullah, bunuh nggak haram, makan kurma haram punya orang. Itu kan udah aneh kan orangnya kan. Ini jangan, ini punya kurma punya orang, harus izin dulu ini. Oh iya jangan, hati-hati, jangan makan barang haram. Sahabat dibunuh. Astagfirullah. Akhirnya sampai ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh ini nggak bisa nih. Kata Ali bin Abi Thalib, sergap mereka. Tanya mereka, siapa yang telah membunuhnya? Kita selesaikan. Dikejar, begitu ditanya, siapa yang telah membunuh Abdullah ibnu Khabbab dan istrinya? 4000 ini menjawab mengatakan kami yang membunuhnya. Astagfirullah, kami. Berarti udah sepakat belum itu? Sepakat. Kami, la haula wala quwata illa billah. Maka saat itu yang 2000 itu ikut di dalamnya juga, dan pun terjadilah 6000 dan terjadilah peperangan yang sangat terkenal dengan peperangan apa? Nahrawan.
Iya. Ini tiga kali peperangan Ali bin Abi Thalib ya. Perang Nahrawan ini adalah subhanallah Ali bin Abi Thalib memeranginya. Subhanallah. Dan punten, saya sampaikan, dalam peperangan Nahrawan ini umat Islam yang terbunuh itu hanya 7 atau sedikit saja. Orang kafir banyak yang mati dan banyak lari, ataupun orang Khawarij ini. Ali bin Abi Thalib mengingat dengan mengatakan, satu waktu nanti ada peperangan yang antara mukmin terlihatnya dengan orang mukmin. Tapi, lihat-lihat. Siapa yang benar, cari siapa yang terbunuh di antara orang kafir, Sudayyah. Sudayyah. Iya, itu kalimatnya. Iya, atau kalimatnya Sudayyah. Sudayyah itu adalah yang memiliki punten. Punten bahasanya. Sadi itu kan kalau punten bagian dada ada sadiu itu ya sadiu. Jadi kalau laki-laki kan puting gitu ya. Sudayyah, ya puting. Rasulullah mengatakan orang kafir ataupun antara mukmin dan orang mukmin nanti akan bertempur. Tapi kata Rasulullah, sebetulnya bukan dengan orang mukmin bertempur itu. Ketahuan siapa yang salahnya apabila salah satu di antara mereka yang mati Sudayyah, yang di tangannya seperti penyakit seperti puting. Sadiu itu ya puting, iya, bukan kutil. Sadi itu ini, sadiu itu ya dada, iya, dada. Jadi kalau itunya ya, puting susu, ya puting susu, punten bahasanya ya. Jadi laki-laki ini punya penyakit Sudayyah. Jadi sini seperti apa? Seperti puting tangannya itu, tapi di tangannya Sudayyah. Bukan tompel. Ya, jadi Sudayyah, dan itu tanda yang jarang ditemukan. Makanya para ulama, apakah akan datang lagi Sudayyah? Para ulama mengatakan tidak, hanya pada waktu itu saja. Rasul mengatakan akan ada pertempuran, punten bahasanya. Kalau tadi agak susah saya terjemahannya, jujur aja ya. Agak kagok gitu terjemahinnya bagaimana gitu. Tapi sekarang ibu udah paham ya. Iya, Bapak udah paham. Jadi iya sudah paham ya. Jadi Rasulullah akan bilang mengatakan paham aja lah biar cepat ya. Rasulullah SAW mengatakan akan ada pertempuran antara mukmin dan mukmin kelihatannya, tapi bukan mukmin yang diperanginya. Apabila salah satu di antara mereka yang mati itu Sudayyah memiliki di tangannya itu adalah seperti puting. Iya, ada beberapa puting seperti penyakit kulit tangannya gitu ya. Maka yakinkan pasukan mereka salah. Bisa dipahami ya? Dan ya satu saja ditemukan itu adalah permusuhan salah. Kan orang mukmin yang meninggal cuma 7 orang kan? 7 orang yang meninggal kan? Itu ribuan kan? Orang mukmin cuma 7 orang. Qadarullah demikian. Orang mukmin cuma 7 orang. Kata Ali bin Abi Thalib, cari mayat jenazah yang Sudayyah, yang memiliki puting di bagian tangannya ini. Maka dicari, ketemu ada seorang punten yang mati Sudayyah di sininya. Subhanallah. Maka Ali bin Abi Thalib sujud syukur. Kalau dirinya berada dalam yang hak, disampaikan berita kepada Aisyah. Aisyah pun sujud syukur. Kenapa? Karena punten ternyata Ali dalam yang hak. Bisa dipahami ini? Alhamdulillah. Di Nahrawan ini adalah peperangan asli melawan Khawarij. Di Nahrawan, perang ini. Lanjut. Nah, sekarang ini bagaimana ini efeknya setelah itu? Subhanallah. Terjadi setelah itu, la haula wala quwata illa billah. Ternyata Abdullah bin Muljim ini, astagfirullah. Iya, Abdurrahman ibnu Muljim ini, apa yang dilakukan oleh dia? Dia ini mengumpulkan orang-orang yang menjadi puncak pimpinan saat itu 3. Terutama dendamnya. Pertama adalah Ali, yang kedua Muawiyah, yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Amr bin As. Karena ini yang mengembalikan ke dalam Quran. Cek baik-baik ayahanda bunda 3 ini. Maka punten, Abdurrahman ibnu Muljim, iya, lalu selanjutnya berkumpul dengan seorang laki-laki namanya Barak ibnu Abdullah. Lalu selanjutnya punten, satu lagi dengan kalimat yang sering dikatakan Amrun ibn Abi Bakar, atau dikatakan Amrun ibn Bakar, punten, Amrun ibn Bakar.
Tiga orang ini. Ulangi lagi. Satu adalah Abdurrahman ibnu Muljim. Yang kedua adalah Bakar ibn Abdullah. Yang ketiga adalah Amrun ibn Bakar. Tiga orang ini. Yuk, siapa yang akan bunuh Muawiyah? Siapa yang bunuh Muawiyah? Tugasnya adalah Bakar. Punten bokal Barak ibn Abdullah. Kata Barak, aku yang membunuh Muawiyah. Kata Barak, aku yang membunuh Muawiyah. Bagus. Siapa yang membunuh Amr bin As? Lalu dikatakan Amr ibn Bakar mengatakan aku. Kata Amr, aku yang membunuhnya. Lalu kata Umar ibn Muljim mengatakan, punten Abdurrahman ibn Muljim mengatakan, aku yang akan membunuh siapa? Ali. Cek baik-baik bunda, apa yang terjadi? Subhanallah. Kita fokus kepada Ali bin Abi Thalib sekarang. Sedikit lagi lihat wafatnya Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman ibn Muljim datanglah ke Kufah. Karena Ali bin Abi Thalib berada di sana. Sampai ke Kufah. Tiba di Kufah. Mengumpulkan orang-orang. Menceritakan tentang perang Nahrawan. Seakan-akan mengatakan, bapakmu dulu terbunuh. Kalau ada anaknya. Kalau ada istrinya. Suamimu dulu terbunuh di Nahrawan. Itu kasihan sekali. Begini-begini. Ayahmu dulu terbunuh. Begini-begini. Anakmu begini-begini. Maka dibikin apa? Dibangkitkan kesedihannya. Akhirnya orang-orang yang di Nahrawan itu mengingat lagi tentang Nahrawan. Bisa dipahami ya? Maka dia bilang mengatakan, ini semuanya fokus gara-gara Ali ini. Gara-gara Ali ini. Maka mulailah dipancing oleh siapa? Abdurrahman ibnu Muljim. Diceritakan tentang Nahrawan di sana. Untuk menanamkan kebencian kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Saya lanjutkan lagi. Subhanallah. Di situ ada seorang wanita yang mana wanita ini ayahnya punten terbunuh di Nahrawan. Abangnya pun terbunuh di Nahrawan. Subhanallah, iya. Jadi ayahnya terbunuh di mana? Di Nahrawan. Terus lagi siapa? Abangnya juga terbunuh di Nahrawan. Wanita ini, subhanallah, iya. Dia mengatakan apa? Dia ini begitu mendengar ayahnya terbunuh, abangnya terbunuh, saking sakit hatinya, i'tikaf di masjid jarang-jarang keluar. I'tikaf di masjid sampai terkenal dengan orang ahli ibadah. Bukan hanya itu, tapi dia berdoa ataupun meminta dengan mengatakan kata-katanya ya. Pokoknya saya sebelum bisa terbalas dendam saya ke Ali, saya nggak bakal keluar i'tikaf di masjid tuh. Anehnya ya. Sebelum bisa membunuh Ali, saya nggak bakal keluar dari masjid. Pokoknya saya harus cari jalan bagaimana cara membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena bencinya itu. Dan wanita cantik luar biasa. Terkenal kecantikannya. Begitu Ibnul Muljim datang, melihat wanita itu tertarik. Lalu meminangnya. Lalu wanita itu mengatakan kata-katanya, wanita ini sering disebut dengan Qitam ibnu Syujnah. Perempuan namanya inilah Qitam ibnu Syujnah. Dengan wahai Qitam, maukah engkau untuk menikah denganku? Aku mau menikah denganmu, tapi maharnya satu apa? Bunuh Ali. Jika kau membunuh Ali, maka itu mahar kita. Tapi jika engkau belum membunuh Ali, kita tidak akan pernah menikah dulu. Ya udah nikah aja dulu. Nanti apa? Nanti saya akan bunuh Alinya. Enggak, harus bunuh dulu baru kita nikah. Nah, kalau saya sudah membunuh Ali, ternyata saya terbunuh, enggak nikah dengan kamu. Kita jumpa di sorga, katanya. Subhanallah. Kita jumpa di sorga, iya. Kita jumpa di sorga. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala besar lagi. Makanya kita bersyukur pada Allah karena kita punya pemahaman benar. Pemahaman dengan syariat yang luar biasa. Syukur pada Allah. Lihat, setelah itu apa yang terjadi? Setiap hari tanya oleh perempuan itu, kapan bunuh Ali? Kapan bunuh Ali? Kapan bunuh Ali? Sampai di sini punten, apa yang dilakukan Ibnu Muljim melihat Ali bin Abi Thalib kapan masuk, kapan keluar, dipelajari. Ternyata Ali bin Abi Thalib sebelum subuh sudah keluar dari rumahnya. Lalu dia teriak-teriak mengatakan as-salatu as-salatu as-salat, membangunkan orang-orang untuk apa? Salat tahajud. Iya, maka ketemulah di situ. Bahkan dalam beberapa riwayat Ibnu Muljim ini memiliki dua orang yang menolongnya. Ya, namanya satu adalah Wirdan, iya. Yang satu lagi adalah namanya saya temukan nama-nama ini Wirdan dan Syubaib al-Hururi, dua orang ini. Wirdan dan Syuaib ataupun Syuaib, iya. Subhanallah, dua orang ini. Penolong siapa? Temannya siapa? Iya, ini Abdurrahman bin Muljim. Maka pagi-pagi itu
Ada beberapa riwayat 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan. Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Dan beliau dengan teriakan mengatakan, as-salatu as-salah, as-salatu as-salah. Subhanallah. 2 pedang yang masuk dimiliki oleh 2 orang ini. Iya, yang pertama masuk pedang yang dipegang oleh siapa tadi? Syubaib. Tapi Syubaib ini mengena di bagian samping, gitu ya. Karena Ali bin Abi Thalib sempat menghindar, tapi punten Abdurrahman bin Muljim tepat di bagian kepalanya. Iya. Dan langsung mengalir darahnya dan wajahnya sudah tidak nampak dan semua jenggotnya basah. Itu yang terjadi kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka seketika diajarnya, begitu dipukulnya, teriak. Apa teriakan Abdullah ataupun Abdurrahman ibn Muljim? Begitu pukul, teriak. Apa teriakannya mengatakan? Al-hukmu lillah. Teriak gitu tuh. Hukum itu milik Allah. Cukrek lagi. Hukum itu milik Allah. Hukum itu milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan seperti itu, orang Madinah sudah mulai dekat. Memang sudah menjelang subuh atau biasa untuk qiyamul lail. Maka segera mendatangi tempat itu. Wirdan kabur. Wirdan kabur. Yang 2 orang ini, Syubaib kabur terbunuh. Syubaib kabur tapi terbunuh. Satunya lagi, Abdurrahman ibn Muljim tertangkap. Tertangkap, Ali bin Abi Thalib dibawa ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan marahnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang telah melakukan ini? Dilihatnya Abdurrahman ibn Muljim. Subhanallah, ternyata Ali bin Abi Thalib pernah jumpa dengannya. Ali bin Abi Thalib pernah menghormati dia. Dia pernah datang dan Ali bin Abi Thalib pernah menjamuknya. Pernah Ya pernah menjamunya. Kamu yang pernah aku jamu. Kamu yang pernah bicara dengan aku. Lalu dengan mengatakan, iya, aku. Iya, aku yang datang. Imma yang datang yang waktu sebelum perang Nahrawan itu, wallahu a'lam. Namun Ali bin Abi Thalib masih kira, kamu melakukan ini? Kamu melakukan itu? Dia mengatakan, iya, bahkan, lihat katanya, bahkan aku 4 bulan menjadikan pedang aku ini disimpan dengan racun. Iya, dan dengan mengatakan, karena aku yakin, aku tahu, sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini adalah orang yang dapat membunuhmu. Astagfirullah. Orang yang paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah orang paling hebat, yang bisa membunuhmu. Kenapa? Karena engkau ini adalah malapetaka yang menjadikan terjadi di bumi ini. Astagfirullahaladzim. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, Hasan kemari, Husain kemari. Kalau aku wafat, tolong kisos dia dengan pedangku. Tapi jika aku masih hidup, jangan dulu dikisos. Kenapa? Itu urusanku. Apakah aku memaafkan atau aku mengkisos, nanti itu urusanku. Tapi jika aku wafat, tolong kisos dia dengan pedangku. Subhanallah. Kenapa? Karena dia mengatakan, sebaik-baik manusia di bumi ini adalah yang telah membunuh seburuk-buruk manusia. Maksudnya kepada seburuk-buruk siapa? Pada Ali bin Abi Thalib. Maka saya akan balikan bahwa yang membunuhku itu adalah seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda. Rasulullah sedang kumpul. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, semua sahabat. Rasul bertanya, kalian tahu siapa manusia paling buruk di muka bumi ini? Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? 2. 1 yang membunuh nakahnya Nabi Allah Saleh. Kan ada untanya Nabi Saleh yang dibunuh. Siapa pembunuhnya itu? Qudar kalau nggak salah ya. Qudar bunuh. Yang kedua, semua para sahabat membunuh. Yang kedua, yang paling buruk yang ada di muka bumi ini adalah orang yang membunuh wahai Ali. Itu Rasulullah sudah bilang gitu. Orang yang bunuh wahai Ali. Subhanallah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, justru dialah seburuk-buruk manusia yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena membunuhku. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Ternyata Allah setelah lukanya Ali bin Abi Thalib 2 hari wafat. 2 hari wafat. Pasti dikisos Abdurrahman ibn Muljim. Lalu Ali bin Abi Thalib dikuburkan. Subhanallah. Dan tidak tahu dikuburkannya. Bahkan dalam beberapa riwayat, Hasan, Husain, keluarganya Rasulullah membuat 9 lubang. Ya.
Dari 9 lubang ini ditutup lagi seperti kuburan, tapi nggak tahu apakah kuburannya di 9 lubang itu atau di mana. Hanya untuk mengkelabui saja. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut orang-orang yang membenci kepada Ali bin Abi Thalib atau apa? Menggalinya kembali, lalu apa? Mencincangnya. Ya, mencincangnya segala macam. Maka tidak disembunyikan oleh keluarganya. Dan bukan hanya itu, punten. Ini sebagai penutupnya. Ada hadis, ya. Hadis ini adalah hadis dhaif, ya, tapi banyak ulama untuk menyebarkannya. Banyak ulama untuk menyampaikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhlika fik isnan." Iya. Tentang Muhai Ali ada 2 golongan dan dua-duanya itu adalah ahli neraka. Kata Rasulullah. Tentangmu Ali ada 2 golongan yang dua-duanya ahli neraka. Tentangmu Ali ada 2 golongan yang dua-duanya ahli neraka. Pertama, siapa? Dengan mengatakan muhibbun khalin, yang mencintaimu melebihi batas sehingga engkau dijadikan seperti sekarang. Ada yang mentuhankan Ali, ada yang mengukuhkan Ali, ada yang meminta kepada Ali. Dan Rasulullah sudah bilang, fika ya Ali isnatan, yang tentangmu Ali ada 2 golongan, dua-duanya adalah ahli neraka. 1, muhibbun khalin, terlalu mencintaimu melebihi batas. 1 itu terbukti. Yang kedua, dengan mengatakan mubghitul qali, membenci, sangat membenci kepada Ali, itu pun ahli neraka. Subhanallah. Itu kata Rasulullah SAW tentang Ali. Maka punten, satu kataan yang sangat indah. Rasulullah SAW bersabda dengan matan, la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghatuka illa munafiq. Siapapun yang membenci, yang mencintaimu hai Ali, itu adalah orang mukmin. Dan siapapun yang membencimu hai Ali, dia itu orang munafik. Kata Rasulullah. Kalau kita ini mencintai Ali, berarti kita mukmin. Subhanallah. Ini jadi ukuran. Rasulullah mengatakan, ini hadisnya sahih. Ya, la yuhibbuka illa mu'min. Tidak akan pernah ada orang mencintaimu hai Ali kecuali orang mukmin. Jadi kalau ibu bapak menanamkan rasa cinta kepada Ali bin Abi Thalib, ini adalah jelas orang beriman. Wala yabghiduka, dan tidak ada yang membencimu Ali kecuali dia itu orang munafik. Maka punten, Ali bin Abi Thalib wafatlah dan dikuburkan oleh Hasan Hussein, dan sampai hari ini tidak tahu di mana kuburannya. Seandainya sekarang ada yang mengaku apakah di Irak, apa di Iran kah, atau di mana mengatakan ini kuburannya Ali, ini kok bohong dan tidak ada. Tidak diketahui, sampai hari ini tidak mengetahui di mana kuburannya. Kenapa? Itu yang menguburkannya keluarganya. Kenapa? Karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dengan 2 hal tadi. Yang membenci pasti akan mencincangnya, yang mencintai pasti akan disembahnya. Ya kan? Coba, yang mencintai Ali terlalu akan disembahnya Ali di situ. Yang membencinya akan dicincangnya di situ. Makanya aman, sudah sembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali ahlul atau keluarganya saja. Itulah tentang Ali bin Abi Thalib dalam perjuangannya, kenyataan yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita rasakan, siapa yang mencintai Ali, berarti itulah orang beriman. Membenci Ali, berarti itu termasuk daripada orang munafik. Kita tanamkan cinta kepada Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah mengakhiri daripada kisah Ali bin Abi Thalib. Diawali daripada kisah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Punten, 4 kisah ini kita sudah membahasnya. Sekaligus saya informasikan untuk ayah dan bunda, jika ada kesempatan, mungkin pernah saya sampaikan, jika ingin mengulang lagi, tapi dengan cepat, sehari bersama Khulafaur Rasyidin, tanggal 28, 29 di Hotel Amarosa. Iya, di Hotel Amarosa itu tanggal 28 pagi sampai 29 pagi. Itu dari 28 pagi itu hari Sabtu kalau nggak salah. 28 pagi hari Sabtu, jam 9 ibu bapak masuk. Itu istirahat zuhur, masuk lagi. Iya, nanti asar, masuk lagi. Nanti maghrib, sebelum maghrib selesai, sholat berjamaah maghrib, makan malam. Setelah itu apa? Isya, mulai pelajaran lagi. Terus nanti jam 2:30 qiyamul lail. Jadi qiyamul lail setelah subuh, sarapan, dari subuh mulai lagi. Selesai kira-kira jam 10 atau jam 9. Itu 4 sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Jadi yang lupa-lupa, yang ingin langsung disekaliguskan gitu ya, langsung aja. Iya. Itu nanti kalau di Instagram saya juga mungkin sudah diposting. Iya. Dan punten, karena Hotel Amarosa itu hanya 90 kamar ya.
Semuanya itu hanya 90 kamar. Kemarin hanya tersisa sekitar hari Kamis yang lalu itu tersisa 40 kamar lagi. Bagusnya sih bisa suami istri, bisa teman, bisa apa silahkan. Jika ada yang mau silahkan. Karena apa? Karena ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin yang akan kita bahas. Insya Allah. Itu mungkin informasinya tentang Khulafaur Rasyidin. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama Khulafaur Rasyidin kita di